malam pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyapa masyarakat seluruh di Banyumas. Hari ini malam ini tentu saja dengan semangat yang masih pagi ya. Pada kesempatan malam hari ini kita berada dalam podcast spesial Banyumas TV, yang mana malam hari ini kita akan mengangkat persoalan sebuah tema yang sangat luar biasa berkaitan dengan pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 0701 Banyumas, di mana kita akan mengupas tuntas bagaimana sebetulnya sinergi antara TNI dan pemerintah daerah bergerak nyata di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Banyumas. Tentu saja saya tidak sendirian di sini, pemirsa. Di studio Banyumas TV sudah hadir dua narasumber yang luar biasa yang menjadi motor penggerak sinergi kita. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Izin selamat malam Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, mohon izin telah hadir bersama kita Komandan Dandim Kodim 0701 Banyumas, Letkol Infanteri Edward Samosir. Selamat malam Bapak Assalamualaikum Dandim. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dandim? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Banyumas TV Pak Dandim. Dan tentu saja ada narasumber kedua. Selamat malam Bapak, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Banyumas dan terutamanya kepala dinasnya nggih Pak. Nggih, pemerintah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Permasdes nggih Pak. Betul. Bapak Dr. Andes Hirmawan Danan Putra MSI. Selamat malam Bapak. Malam. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan diundang di Banyumas TV. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan nih Pak, ada satu video nih. Mungkin ada penjelasan terlebih dahulu nih Pak, sebetulnya video apa sih ngoten? Mungkin dari Pak Danim terlebih dahulu. Monggo Pak. Terima kasih para pemirsa sekalian. Saya izin menjelaskan tentang terkait video yang tadi diputar di awal acara ini adalah video di mana kondisi awal dari jembatan di Desa Kalibagor yang menghubungkan dua desa dan itu melintasi Sungai Tajum. Yang ada di Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor. Nah, di awal itu adalah merupakan satu jantung penting, jantungnya ekonomi desa yang bisa bergerak apabila itu jembatan tersebut bisa terbangun. Nah, saat itu kondisinya memang sudah ada jembatan, namun karena kondisinya sudah cukup lama dan cukup tua, jadi dari desa menyarankan atau memberikan saran untuk dibangun jembatan. Kemudian sesuai dengan program dari Pak Presiden Prabowo, kemudian di mana dan satgasnya adalah Bapak Kasat, kita ajukan mulai dari desa, kemudian ke Koramil, kemudian ke Kodim, dan alhamdulillah akhirnya disetujui oleh Bapak Kasat. Kemudian saat ini sudah selesai rampung dilaksanakan dan insya Allah nanti bermanfaat bagi masyarakat desa. Alhamdulillah, nggih Pak. Mungkin untuk Pak Himawan nggih Pak, karena program ini juga salah satu program dari TNI juga nggih Pak. Apakah sempat ada sinergi juga Pak dengan Dispermasdes atau memang ada salah satu program juga Dispermasdes terkait dengan hal ini ngoten Pak? Siap. Selama ini sinergitas dengan pihak institusi TNI dari pemerintah daerah atau di dalam tugas fungsinya Dinpermasdes, kami selalu mendukung setiap program-program yang institusi TNI laksanakan, seperti program TNMD, program Bakti TNI, itu yaitu program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Betul sekali. Baik secara fisik maupun non fisik. Kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan tentunya kita dukung baik secara teknis, anggaran dan lain sebagainya. Ujungnya adalah pada kesejahteraan masyarakat, di mana kita garap semua lewat TNI yang terdepan, tentunya pada akhirnya akan mengangkat terhadap pembangunan di desa
kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Baik. Begitu Ibu. Alhamdulillah nggih Pak, Iya. ternyata memang masyarakat Banyumas pada akhirnya merasakan nggih Pak Iya. hadirnya program ini sangat-sangat Iya. bersentuhan tadi nggih Pak Siap. langsung dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sebelum membahas soal permasalahan-permasalahan yang lebih berat Pak, saya izin mempertanyakan suatu hal yang ringan nggih Pak. Nggih. Soal hari ini nggih Pak, malam-malam datang ke sini nggih Pak, tapi terlihat masih bugar nggih Pak, seger gitu. Nah, mungkin resepnya apa nih dari Pak Kadis terlebih dahulu? Ya, memang semua tugas tidak mengenal waktu. Jadi prinsipnya kerjakan tugas-tugas kita secara ikhlas sehingga tidak menjadikan beban bagi kita yang melaksanakan. Begitu Bu, resepnya sederhana aja. Nggih betul Pak, karena melayani rakyat nggih Pak, Nggih, lagi-lagi nggih. karena sama-sama melayani satu perjuangan dengan rakyat, akhirnya kita merasa ada semangat baru, Iya. spirit baru nggih Iya. Pak. Nah, kalau dari Pak Dandim sendiri nih nggih Pak, resepnya nopo nih nggih Pak? Karena pada malam hari ini nggih Pak dengan banyak kegiatan apalagi soal pembangunan yang hari ini juga sedang berlangsung nggih Pak. Kenapa masih segar bugar hari ini Pak? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan juga sama seperti Pak Kadis juga menyampaikan, apa yang kita lakukan adalah hal yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Sehingga motivasi yang kita miliki itu harus ditujukan kepada masyarakat. Terkadang kita tidak mengenal waktu juga, seperti Pak Kadis juga, Pak Bupati dengan jajarannya itu sangat luar biasa, di mana kita juga sering berkolaborasi terkait dengan pembangunan di desa, baik itu mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi dalam rangka TMMD, itu sangat luar biasa. Kami juga tidak bisa bergerak sendiri, ada dari pemerintah daerah, ada juga dari Basnas ya Pak ya, betul. kemudian ada juga dari perbankan yang membantu dan lain sebagainya, dan itu suatu sinergitas atau kolaborasi yang sangat luar biasa saya rasa untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Dandim. Saya punya pertanyaan lagi nih Pak, Nggih, nih, monggo. karena tadi sepertinya Bapak sama-sama seperjuangan nggih dengan rakyat, dekat dengan rakyat. Apa sih Pak salah satu hal yang dirindukan ketika berdekatan dengan masyarakat niku nopo Pak? Mungkin dari Pak Kadis terlebih Nggih. dahulu. Secara tugas fungsi kita memang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa. Nggih. Jadi kedekatan tusi itulah dengan masyarakat, di mana warga masyarakat kita kan tinggal di desa. Sebagian besar di mana 1,8 juta penduduk Banyumas, ya kurang lebihnya di 70-80% kan tinggal di desa. Sehingga ketika bagaimana sekarang dengan perubahan pembangunan menjadi pemberdayaan masyarakat, itu lebih menyentuh kepada kebutuhan apa masyarakat yang inginkan, ya baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, termasuk di dalamnya ada juga masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Masyarakat tentunya kalau sudah senyum, gembira, kita pun lebih bahagia gitu Bu. Iya, Iya. betul. Karena membahagiakan masyarakat kan melalui pemberdayaan masyarakat menjadi tugas fungsi kita, itu yang dibutuhkan gitu. Baik, terima Ya. kasih Pak Kadis. Iya. Paling tidak salah satu hal yang dirindukan Pak Kadis adalah mendengarkan nih Iya, masyarakat. siap. Hasil dari mendengarkan ternyata membahagiakan Iya. nih Pak. Nih, dari apa yang sudah direncanakan ternyata pada akhirnya punya salah satu hal cita-cita masyarakat yang Iya. pada kesempatan hari itu ya Pak bisa Iya. diwujudkan. Nah, ngoten Pak Dandim, kalau Pak Dandim sendiri nih nggih, Pak, apa yang dirindukan Pak? Karena kan saya lihat dari video juga nih Pak, beberapa pembangunan nih Pak dikerjakan juga bersama masyarakat nih Iya, Pak. betul. Nggih, berarti kan ada satu hal yang sama-sama nih Pak dilakukan masyarakat dalam hal ini. Nah, apa Pak yang paling dirindukan pada saat itu, momen-momen itu Pak? Kalau yang dirindukan banyak ya Bu ya. Sesuatu hal yang luar biasa berada di tengah-tengah masyarakat atau warga Kabupaten Banyumas, karena dari semenjak kami berdinas di sini itu banyak hal yang selalu membuat kami terkagum-kagum. Namun kalau lebih spesifik lagi kami rasa itu ada beberapa hal. Yang pertama itu masalah kekompakan, kemudian yang kedua guyupnya, kemudian antusias dan motivasinya, apalagi apabila kami saat mengerjakan program pemerintah
baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu sesuatu hal yang kami rasakan itu bagaimana kami, semisal kami minta nih, tenaganya minta dong Pak, kita kan padat karya bakti padat karya gitu ya. Kami minta 10 orang Pak untuk besok ikut bekerja, nanti digilir ya Pak ya. Nah dari dusun ini. Nah sistemnya seperti itu, kami kerjasama dengan Pak Kadis juga. Nah kami minta 10 orang Bu, yang besok datang itu bisa sampai 30 orang gitu. Sesuatu yang antusiasmenya itu luar biasa. Dan kami ngerasa, wah ini sesuatu motivasi yang luar biasa. Pekerjaan itu yang tadinya mungkin panjang, harus 30 hari, 50 hari, loh kita kok bisa ngerjakan lebih cepat ya gitu. Kemudian untuk durasi waktunya bisa lebih cepat, dan tenaganya pun kita bisa lebih cepat juga gitu. Tadi saya sempat mendengar Pak berdinas nih Pak, berarti bukan asli Banyumas gitu Pak. Tapi ternyata lebih dekat dengan masyarakat Banyumas dan masih satu sepenanggungan, satu seperjuangan pada akhirnya Pak, satu hati walaupun bukan asli Banyumas nih Pak. Nah kalau semisal seperti ini kan kita juga, wah ternyata orang luar pun atau orang yang bukan dari Banyumas pun ternyata sama-sama gitu nih Pak, sama-sama memperjuangkan hak rakyat. Berarti kan rakyat tidak dihitung, oh berarti kalau saya orang Banyumas berarti saya memperjuangkan rakyat Banyumas, kan tidak seperti itu nih Pak. Iya betul. Nah ngomong-ngomong soal berdinas Pak, kalau semisal nih Pak, satu hari nanti ternyata tidak di Banyumas lagi Pak, apa yang paling dirindukan di Banyumas ini Pak, selain masyarakatnya tadi Pak? Iya, selain masyarakat pastinya makanan ya. Ya, masyarakatnya juga, kemudian hubungan antar Forkopimda, baik itu pemerintah daerah dengan TNI, Polri, kemudian ya makanannya juga itu pasti kita rindukan lah. Mulai dari kemudian hubungan kedekatan dengan masyarakat, dengan pemerintah itu sangat luar biasa. Itu satu hal yang sangat penting bagi kami, karena nanti ini akan kami bawa juga ke tempat dinas selanjutnya, sesuatu yang berkesan bagi kami. Alhamdulillah, ternyata masyarakat Banyumas sangat berkesan nih Pak pada kesempatan kali ini nih Pak. Nah kalau Pak Kadis nih Pak, apa yang dirindukan nih Pak saat berdinas di Banyumas nanti Pak? Kalau saya pribadi kan memang asli Banyumas. Oh ternyata Pak Kadis asli Banyumas. Wah. Jadi mau ndak mau tetap di Banyumas juga. Rasakan langsung bagaimana perilaku terus sifat orang Banyumas itu sendiri yang saya alami. Cuman dari sisi penugasan tadi disampaikan juga apa yang dirindukan di desa, salah satu tugas tusi kami adalah selain dengan pemberdayaan masyarakat, kita juga ke pemerintahan tingkat desa, di mana kades, kita punya kades dan perangkat, terus punya yang namanya bisnis desa itu dijalankan oleh badan usaha milik desa atau BUMDes, terus bagaimana desa mengelola keuangan yang sekarang sudah diterapkan melalui aplikasi, melalui regulasi yang baru, modern gitu. Desa harus siap SDM-nya, terus juga kita apa yang menjadi permasalahan masa lalu lah, misalnya terhadap aset-aset desa kita coba perbaiki sesuai dengan regulasi aturan yang sekarang sehingga lebih tertib. Pemerintah desanya, masyarakatnya pun tentunya akan menyambut dengan positif terhadap pemerintah yang bersih, bagus, dan tentunya dicintai sama masyarakat desanya. Selain pemerintah desa, di samping juga ada kelembagaan tingkat desa. Kita juga melakukan monitoring, evaluasi yang tidak lepas dari koordinasi dengan camat yang ada di desa-desa itu, terus juga dengan unsur-unsur lain yang terlibat, itu juga kita lakukan kerjasama yang baik. Kelembagaan di tingkat desa pun kita lakukan monitoring, evaluasi seperti ada RT RW, ada PKK desa, RW maupun DRT maupun kelembagaan seperti Karang Taruna, Posyandu, itu semua menjadi sasaran dari monitoring evaluasi kami, sehingga mereka kelembagaan berkembang, jalan, masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Baik, alhamdulillah. Berarti memang hal-hal itu memang akhirnya sedang direncanakan dan semoga langsung nanti ya Pak. Nah mungkin karena nanti ini sudah pembahasannya sudah mulai daging ya Pak. Iya, biar nanti ada jedanya, biar
penonton juga penasaran, mungkin kita simak terlebih dahulu iklan pada kesempatan segmen pertama kali ini. Selamat malam pemirsa Kabupaten Banyumas yang hari ini masih setia dengan Banyumas TV. Kita bertemu lagi di segmen kedua yang mana pembahasannya tentu saja akan lebih banyak dan lebih menarik lagi. Karena di segmen kedua kali ini kita akan mengupas tuntas soal apa sih program-programnya dan seperti apa sih programnya. Izin dan Pak Kadis, Pak Dandim. Nah, saya mau tanya-tanya nih Dan soal programnya dan lain sebagainya dan soal program teritorial. Maksudnya teritorial itu seperti apa sih dan programnya ngoten? Baik, Mbak Dana, untuk program teritorial sendiri yang dimiliki TNI Angkatan Darat ini adalah program-program yang merupakan program yang ditujukan kepada kebermanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, kalau yang dari TNI Angkatan Darat sendiri ada beberapa program unggulan. Dua hal yang paling kita unggulkan atau diunggulkan oleh Bapak Kasat. Yang pertama itu adalah manunggal air, kemudian yang kedua adalah jembatan. Nah, ini yang dan Satgasnya juga dari Bapak Kasat. Ini diharapkan bisa menyentuh langsung ke sampai ke desa gitu. Jadi ini sama juga dengan mensukseskan program Bapak Presiden di mana kita membangun Indonesia dimulai dari desa Pak aja. Mulai dari perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yang kita bawa dari ini adalah program jembatan maupun dengan manunggal air yang dari Angkatan Darat yang merupakan dua hal yang program unggulan dari Angkatan Darat gitu. Pak Dandi mohon izin karena dengan tujuannya dan cita-citanya tadi ya Pak soal nanti kebermanfaatan langsung ke masyarakatan dan lain sebagainya, ada tidak Pak yang sudah dijalani dan berkenal langsung ke masyarakat? Baik, kalau sekarang kami bicara langsung program nyatanya ya, aplikatifnya, bahwa saat ini untuk program jembatan sendiri mulai dari Januari sampai dengan saat ini kita sudah berprogres selama sebanyak 10 jembatan, di mana 3 jembatan sudah diresmikan, sedangkan 2 jembatan sudah selesai namun belum diresmikan, sisanya 5 lagi masih berprogres untuk sampai dengan tahap ini. Di luar dari nanti akan ada lagi sampai dengan 26 jembatan. Sedangkan untuk yang sumur bor saat ini sedang kita kerjakan ada 2 program dalam rangka untuk mengatasi kekeringan yang ada di desa-desa. Memang mungkin kami tidak bisa menjangkau seluruhnya, namun paling tidak ini bisa sedikit meringankan beban dari masyarakat, di mana masyarakat pastinya akan kesulitan tentang air maupun dengan jembatan ini. Gitu. Terima kasih. Dan Pak Kadis, karena ini kan programnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat sekali nih Pak. Nah ini kan ketemu titik klopnya nih Pak. Nah sejauh ini nih Pak, kolaborasi pasti selalu kolaborasi nih Pak dengan TNI. Nah dengan adanya program ini nih Pak dari TNI, dari Dispermasdes seperti apa nih Pak? Siap. Terkait dengan apa yang menjadi program-program unggulannya TNI, prinsipnya dari pemerintah daerah tentunya mendukung dan terus kerjasama pada akhirnya peran masyarakat. Ini yang menjadi titik tujuan kita, di mana masyarakat bisa terlayani dengan baik, baik dari sisi pendidikan, anak-anak sekolah bisa mendapatkan leluasan nih Pak, fasilitas yang baik, betul. yang tentu lebih Diunggulkan. Perhatikan nih Pak, diperhatikan diinginkan. kebutuhan-kebutuhan mereka, permasalahan mereka bisa diselesaikan satu persatu gitu. Terus juga dari sisi kesehatannya sudah otomatis ketika ada masyarakat yang sakit harus dibawa ke rumah sakit, salah satu transportasinya kan juga harus
jauh di pelosok di desa, tapi kalau tidak ada dukungan fasilitas infrastruktur, transportasinya kan juga mereka Terkendala, terkendala ya. juga. Ini tentunya kami dukung semua. Dan apa yang disampaikan Pak Dadim juga terkait dengan program TMMD, Bakti TNI juga kita mendukung sepenuhnya di dalam pelaksananya. Baik yang terutama yang bentuknya non fisik, kita ajak seluruh masyarakat individu lain di luar OPD Pemda untuk keterlibatan mereka dalam ya hal-hal yang di luar non teknis seperti sembako, pelayanan kesehatan, sunatan massal, pemberian dokumen-dokumen kependudukan masyarakat, terus hal lain yang sifatnya penyuluhan, narkoba, sampah dan lain sebagainya. Itu yang langsung dirasakan oleh masyarakat, kita dukung sepenuhnya. Ini yang menjadi tujuan kita, di mana ketika masyarakat sejahtera berarti negara, pemerintah Indonesia akan maju gitu. Semua berangkat awal dari desa gitu. Betul Pak, sepakat Ya. apalagi dan izin Betul. tadi sempat disampaikan ada 26 rencananya Gindan Iya. dan 10 nih Pak Kadis yang Iya, sudah iya. terlaksana gitu. Kenapa Pak di pertengahan tahun ini ya Pak sudah 10 juga? Berarti kan sebenarnya sudah tercipta adanya kerjasama yang baik nih Pak antara dari Dandim 0701 nih Pak Banyumas, apalagi ini salah satu programnya tadi disampaikan Pak Kadis yang menyentuh langsung di desa dan itu yang betul-betul dibutuhkan hari ini di masyarakat. Nah, Pak Dandim mohon izin untuk memastikan program unggulan ini betul-betul terencana kan pasti ada kerjasama dengan Babinsa nih Pak. Betul. Nah, sejauh ini program unggulan itu benar-benar terrealisasi khususnya di beberapa titik daerah ini. Bagaimana dengan Babinsa? Kerjasama apa yang sudah dilaksanakan antara Babinsa dan masyarakat? Sebenarnya bukan hanya Babinsa ya Mbak Dana ya. Kita juga di desa bukan hanya Babinsa tetapi ada 3 unsur atau 3 pilar penting dalam pembangunan masyarakat desa atau pembangunan yang dilakukan mulai dari desa. Yang pertama itu kita Babinsa, Babin Kamtipmas, yang kedua kemudian yang ketiga perangkat desa. Pak Kepala. Jadi kalau misalnya Pak Kepala Desa nggak setuju ya Pak Babinsa sama Pak Babin nggak bisa juga tuh gitu. Nah tapi kalau misalnya ini 3 pilar penting ini bergerak bersama-sama kompak, apapun yang dilakukan mulai dari desa paling bawah yang kita inginkan ini bisa mengembangkan perekonomian, roda pemerintahan, kemudian kesehatan, pendidikan ini akan tercapai. Nah Babinsa ini memastikan bagaimana itu semua bisa tercapai sesuai dengan koridor yang diharapkan. Nah, pastinya koordinasi ini harus dilakukan bukan hanya dari Babinsa saja, tetapi dari Babin Kamtipmas, dari Pak Kepala Desa dengan perangkatnya, itu merupakan unsur penting untuk keberhasilan ini. Karena yang pasti namanya teamwork itu akan lebih menjamin keberhasilan suatu kegiatan atau suatu program. Nah, disinilah teamworknya yang bisa diperankan, baik itu perangkat desa, Babinsa maupun Babin Kamtipmas, serta banyak unsur penting lainnya. Tetapi yang paling utama yang biasanya kita sebut itu sebagai 3 pilar ya Pak. Nah 3 pilar itulah yang menjadi unsur pentingnya. Demikian. Nih saya juga baru tahu nih Pak, ternyata banyak ya yang terlibat dan betul-betul ini saling mendukung pada akhirnya nggih Pak Dandim. Nah Pak Kadis nih melihat hal ini, tadi saya menyinggung juga dari Pak Kadis yang menyampaikan Pak Kadis menginginkan adanya kerjasama dari perangkat desa dan lain sebagainya. Nah melihat adanya Babinsa, Dandim dan Babim Kamtipmas nih, Kamtipmas ini kan sama-sama nih Pak, saling bersinergi dan lain sebagainya. Bagaimana dari kacamata Pemda melihat program ini nih Pak pada akhirnya dengan struktur yang menata ini gitu Pak? Salah satu tugas dari pemerintah desa atau tugas fungsinya kepala desa adalah kepala desa harus bisa menjaga ketertiban desanya masing-masing. Salah satu tugas itulah yang harus selalu kepala desa pegang beserta perangkatnya otomatis bekerjasama dengan seluruh komponen terkait, baik itu unsur yang ada di desa, ada RT RW, ada lembaga desa, BPD, terus ada tokoh-tokoh lembaga lainnya di tingkat desa. Berikut pun dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan di wilayahnya,
Kades juga harus bisa bekerja sama, mendukung, mensupport dari sisi personil keamanannya, yaitu yang tadi disampaikan Babinsa dan Babin Kaptipmas, sehingga kolaborasi ini selalu bisa menjaga desa. Kejadian baik itu menyangkut masalah kerawanan bencana atau kejadian bencana ataupun gangguan keamanan, bangunan ketertiban, itu tanpa mereka kan tentunya harus segera dilaporkan ke tingkat atas. Sehingga lebih cepat bagaimana lebih cepat informasinya, terus bagaimana solusi untuk penangannya juga lebih cepat. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Dandim. Ternyata lagi asik-asik ngobrol harus iklan dulu nih Pak. Namun pemirsa tenang saja, kita mulai masuk lagi yang lebih asik. Nah, jadi pemirsa tetap ada di depan TV, kita sama-sama saksikan nih program-program yang hari ini jadi unggulan, dan tentu saja program ini bukan sekedar program yang hanya hadir tapi betul-betul bermanfaat. Jadi tentu saja saksikan di segmen 3 kita. See you di segmen ketiga. Selamat malam pemirsa Banyumas TV yang masih setia di depan layar kaca ataupun yang menonton hari ini di siaran live, baik itu di YouTube, TikTok, Facebook, dan juga Instagram pada malam hari ini. Tentu saja kita belum selesai, kita masih ada segmen ketiga bersama Pak Danim dan juga Pak Kadis nih Pak. Saya izin melanjutkan lagi karena kayaknya enak ya Pak ngobrolnya. Saya juga sebagai masyarakat Banyumas jadi merasa berbangga hati juga nih Pak, akhirnya banyak masyarakat Banyumas dengan adanya program ini juga merasakan kebahagiaan yang sama Pak. Nah Pak, mohon izin Pak Dandim saya kan terbiasa, walaupun saya masyarakat Banyumas asli nih Pak Kadis kita selalu melihat Banyumas itu hanya sekejap Purwokerto saja nih Pak. Nah ini kan salah satu hal yang seharusnya tidak seperti itu nih Pak. Ternyata ada banyak akses atau fasilitas yang masih kurang, sehingga pada hari ini program unggulan ini hadir ngoten Pak. Nah kenapa nih Pak pada akhirnya oh iya jembatan, oh iya ngoten, kenapa harus di desa A, desa B dan lain sebagainya Pak? Ya, baik, mungkin secara pertimbangannya karena memang hal-hal tersebut itu merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat desa ya. Terlebih kepada tadi yang kita sampaikan di awal, di mana tujuannya adalah membangun Indonesia mulai dari desa. Ini merupakan satu sendi yang perlu untuk diperkuat, karena dengan satu jembatan semisal ya, itu bisa menyentuh banyak kehidupan, banyak sendi kehidupan, sehingga roda perekonomian bisa berputar, kemudian pergerakan kepastian tentang kesehatan, kemudian pendidikan itu bisa berpengaruh kepada hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Bukan hanya ke sendi kehidupannya yang masyarakat desanya saja, dan mungkin bahkan bisa menghubungkan antar dua desa ataupun mungkin dua kabupaten, sehingga dengan adanya jembatan ataupun mungkin manunggal air tadi itu bisa mereduksi kendala-kendala yang ada di desa, sehingga kemajuan desa itu sendiri bisa lebih terjamin untuk dicapai gitu sih. Betul Pak, terima kasih Pak Dandim. Mohon izin saya geser ke Pak Kadis Pak. Nah karena ini masuknya Banyumas dalam ranah di luar Purwokerto nih Pak, kita keluar Purwokerto ya Pak. Nah sebetulnya ketika berhadapan dengan Banyumas ya Pak, Banyumas dalam artian keseluruhan, masih ada tidak sih Pak sebetulnya desa-desa yang masih dalam tanda kutip ya Pak, masih dalam aksesnya kurang, terbatas dan lain sebagainya, yang seharusnya kita menjadi perhatian kita
tercipta ngoten Nggih. Pak. Apalagi dengan adanya program ini nih Pak. Berarti kan salah satu desa atau banyak desa atau bahkan ini kan 26 jembatan ya Pak di setiap desa. Berarti kan tentu saja ada 26 desa mungkin ya hampir ya Pak yang memang aksesnya masih sangat-sangat susah Pak. Nah, Siap. bagaimana dari kacamata Pemda khususnya di Permades ini Nggih. Pak? Dari kacamata Dinpermasdes, kita memang punya yang namanya kriteria desa. Mulai dari desa mandiri yang utama, maju, sampai dengan desa yang masih belum berkembang. Dari sisi itu juga kita nanti akan lihat indikator-indikator apa desa-desa di tempat kita di Banyumas yang masih dalam taraf belum berkembang, sehingga itu yang harus kita garap. Namun demikian bukan di Dinpermasdes semata, namun kita juga kerjasama kolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten ataupun dinas terkait yang mempunyai tujuan anggaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat, baik itu dari sisi pertaniannya, baik dari sisi infrastrukturnya dengan dinas PU, baik dengan sisi pengembangan UMKM yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat dengan dinas perdagangan, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga monitoring terhadap SDM perangkat kades dan perangkat desa, pemerintah desa itu sendiri. Bagaimana pemerintahan desa sebagai kuncinya di tingkat desa ini menghadapi permasalahan-permasalahannya, apakah SDM-nya sudah bagus atau masih perlu kita tingkatkan. Nah, itu yang menjadi PR kita yang selalu kita monitoring bersama. Memang tadi kita juga sempat bahas bersama bagaimana tidak semua desa di wilayah Banyumas sudah teraliri oleh jaringan internet ataupun namanya jaringan telekomunikasi lah, biar nanti komunikasi lebih mudah, tetapi memang ada beberapa desa yang masih belum tersentuh. Namun demikian kita juga selalu koordinasi, menyampaikan dan juga menerima laporan-laporan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Prinsipnya bagi Permasdes, desa itu harus bisa mandiri kelak di kemudian hari. Mandiri ini bisa hidup menghidupi masyarakatnya melalui program-program desa, menghasilkan PAD desa, terus bisa membangun desanya dengan PAD yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Tentunya keberhasilan itu dibarengi dengan kesejahteraan masanya lebih sejahtera. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Kades. Ya. Sebelum bergeser ke Pak Kadin lagi soal sebenarnya jembatan mana saja yang sudah diresmikan atau yang masih dibangun di mana saja, ngoten Pak. Mungkin saya ada pertanyaan dulu nih ke Pak Kades, Pak. Kalau berbicara soal Banyumas, masih ada daerah yang 3T atau terluar atau seperti apa? Ada tidak Pak di Banyumas khususnya Pak? Kalau di daerah-daerah sana mungkin ya Pak, di Gumelar dan lain sebagainya masih banyak mungkin ya Pak? Itu memang kalau wilayah Banyumas sendiri 3T itu memang sudah tidak ada karena sudah terjangkau semuanya. Namun demikian karena memang daerahnya pelosok dan jauh dari jangkauan tingkat kecamatan ke kecamatan jauh atau harus melewati kecamatan lain dulu baru masuk kecamatannya desa tersebut. Ini tentunya juga yang perlu kita perhatikan bersama, Mbak. Betul. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak Kades. Mohon izin Pak Dandim, saya bergeser ke Pak Dandim lagi. Saya mendengar Pak ada informasi soal bagaimana soal jembatan yang sudah diresmikan seperti Karanganyam, Cigebul dan lain sebagainya. Pak, ini kan daerah-daerah yang betul-betul ada di ujung lah bisa dibilang Pak Dandim, ada di ujung Banyumas dan itu benar-benar di luar Purwokerto Pak. Atau ternyata malah ada di Purwokerto tapi ternyata kita nggak sadar Pak. Nah, sebetulnya jembatan mana saja Pak yang sudah diresmikan atau ternyata masih ada jembatan yang dibangun Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah selesai dan sudah diresmikan itu ada 3 lokasi. Yang pertama kita ada di Desa Karanggayam,
itu di Lumbir. Ya. Kemudian ada juga yang desa Cingebul juga, itu juga sama di Lumbir. Kemudian yang ketiga di Kalibagor, desa Kalibagor, kecamatan Kalibagor. Ini 3 yang sudah selesai dan sudah diresmikan. Sementara ada 2 yang sudah selesai tapi belum diresmikan. Ini ada jembatan beton yang di desa Dermaji Lumbir juga. Kemudian yang kedua adalah di desa Batuanten, itu yang di Cilongok. Sedangkan 5 jembatan lagi itu yang spesifikasinya adalah jembatan gantung, itu sedang berprogres. Ya. Yang pertama di Windu Negara, Wangon, kemudian Dharma Karaya dan Aji Barang, kemudian ada Gentawangi di Jatilawan, dan ada Selanegara maupun Telaga di Gumelar, desa Telaga yang tadi pagi kami sempatkan juga untuk meninjau ke sana, dan insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dan kita bisa segera resmikan untuk supaya lebih kebermanfaatannya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Ya. Sepakat Pak. Kalau tadi saya dengar ada beton ya Pak, ternyata ada Iya. jembatan beton juga Pak. Betul, ada juga yang beton. Kita ada beberapa tipe yang dari Bapak Kasat. Yang pertama ada jembatan beli, itu yang sering dibikin pada saat seperti di Aceh ya. Darurat, Itu kan ada ya. yang darurat. Ini Nah, darurat. biasanya pada saat ada bencana, kemudian ataupun darurat pada saat kondisi darurat. Yang kedua tuh AMCO, ini memang tidak boleh terlalu jauh, itu menghubungkan sungai kecil ya. Kemudian yang ketiga beton, ini lebih kurang di atas 10 meter, kemudian yang jembatan gantung ini di atas 20 meter gitu. Luar biasa sekali, ternyata sudah banyak ya Pak jembatannya. Dan mungkin 16-nya lagi masih direncanakan atau sudah ketemu titiknya nih Pak? Masih direncanakan, untuk yang titiknya sudah ada. Oke. Nanti ini akan diajukan, kemudian nanti kita akan seleksi juga dengan Pemkab juga, kita bisa komunikasi, koordinasi mana yang akan lebih diprioritaskan sesuai dengan tingkat kebutuhannya aja. Demikian. Wah, luar biasa sekali, ternyata memang sangat-sangat banyak nih pemirsa, dan semuanya merata nih Pak di semuanya daerah. Jangan iri-irian lah Pak, nggak boleh ya, karena kita harus memprioritaskan daerah-daerah yang memang seharusnya diprioritaskan, betul nih Pak. Karena ini ada jeda dulu nih Pak, saya izin jeda terlebih dahulu karena kita sudah memasuki segmen-segmen akhir. Di segmen keempat nanti sebenarnya apa sih yang dialami dalam program ini, evaluasi apa, atau sebetulnya memang ternyata alhamdulillahnya lancar, dan sebetulnya apa sih yang dicita-citakan di akhir. Nanti kita akan bahas di segmen keempat. Terima kasih. Baik, selamat malam pemirsa Banyumas TV yang hari ini masih setia sampai akhir, sampai di segmen 4, yang mana segmen 4 ini adalah salah satu segmen terakhir. Tapi jangan sedih karena ini akan jadi salah satu hal yang menarik mungkin ya, dan Pak Kadis. Siap. Masyarakat Banyumas ternyata oh gitu ya. Iya. Oh, saya baru tahu ya. Termasuk saya Nindan dan Pak Kadis, saya juga baru tahu ada program ini. Berarti kan memang harusnya disiarkan juga nih Pak. Dan karena ini kan salah satu kebaikan yang harus ditularkan di masyarakat Banyumas dan Pak Kadis Nah, berhubung karena ini segmen-segmen terakhir Pak Dandim dan juga Pak Kadis, saya izin bertanya, mungkin dari Pak Kadis terlebih dahulu. Izin Pak Kadis menghadapi masyarakat Banyumas umumnya, mungkin ada beberapa daerah yang untuk merasa dialihkan ke perubahan dan mohon maaf Pak Kadis, untuk dialihkan ke hal-hal yang kaitannya soal modernisasi dan lain sebagainya kan adalah satu hal yang baru, mungkin termasuk jembatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih sebetulnya masyarakat Banyumas harusnya diarahkan untuk menuju kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat itu sendiri, mungkin dari kacamata Pak Kadis sendiri. Terima kasih Mbak. Ini terkait dengan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Tentunya
dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah banyak melakukan hal-hal yang bersifat bagaimana masyarakat Banyumas itu yang berada di desa-desa bisa lebih berdaya. Berdaya secara sosial, berdaya secara ekonomi, berdaya secara pendidikan, dan sebagainya. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama, di mana daerah, dalam hal ini desa-desa, ini yang perlu dikembangkan, dibangun maupun secara berkelanjutan kita pertahankan, itu memang menjadi tugas kita bersama. Kita bukan hanya tugas pemerintah saja, bukan hanya tugas dari TNI Polri saja, tetapi bagian juga masyarakat keseluruhan, baik itu swasta dan juga kelompok-kelompok masyarakat, itu juga kita ajak mereka untuk bisa membangun terhadap apa yang bisa dikembangkan, terutama potensi-potensi desa itu sendiri. Nah, memang dukungan infrastruktur, tadi pembangunan jembatan yang disampaikan Pak Dandim, ini sangat-sangat dibutuhkan. Kita juga punya tugas pembangunan infrastruktur dari PU maupun dari Dinas Perkim yang tentunya bisa untuk membantu keberadaan masyarakat kita yang ada di desa-desa. Namun demikian, tentunya keterbatasan, kendala pun tetap kita hadapi. Namun dengan kebersamaan, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik itu untuk masyarakat kita. Baik yang bersifat mulai dari yang sudah direncanakan dalam musrenbang tingkat desa, kebutuhan apa saja masyarakat, ini sudah direncanakan dan sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Terus juga masyarakat kita berdayakan melalui program-program yang nanti kita sampaikan kepada dinas-dinas, kepada kelompok-kelompok masyarakat, apa sebenarnya kebutuhan mereka. Termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi ketika mengadakan ajang kuliah kerja nyata bagi mahasiswanya, kita juga sampaikan kebutuhan-kebutuhan di Banyumas, di wilayah-wilayah kecamatan apa saja, sehingga program-program itu mengena kepada ketika perguruan tinggi harus masuk, harus melaksanakan sesuai programnya sehingga match masuk dan tentunya bisa menjadikan solusi bersama terhadap permasalahan yang ada di tingkat desa. Barangkali itu Bu yang kita. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin saya geser dulu ke Pak Dandim. Tadi Pak Kadis saya menarik nih Pak. Ada satu hal keberlanjutan Pak, keberlanjutan dan juga tadi bisa dirasakan juga bahkan akademisi Pak, bagaimana nantinya bisa berhubungan dengan program-program yang ada di tingkat desa Pak. Nah, dari program yang sudah dilaksanakan Pak, 10 jembatan ini Pak, keberlanjutan pada akhirnya Pak, ngomongin keberlanjutan dan juga evaluasi di lapangan, sebetulnya apa sih yang hari ini seharusnya jadi perjuangan kita Pak, soal evaluasi programnya, soal bagaimana keberlanjutannya untuk masyarakat Banyumas khususnya Pak, untuk sadar gitu. Ternyata program ini tuh bagus untuk keberlanjutan juga gitu. Ketika ada evaluasi pun ya memang sewajarnya program, apalagi ini programnya bukan top down kan Pak, betul-betul kolaboratif Pak. Nah mungkin seperti itu Pak Dandim, monggo. Dari sini juga kita bisa menyadari bahwa sebenarnya kendalanya tidak hampir tidak ada ya, hanya yang kami rasakan di lapangan, ternyata di tempat kita ini saja cukup banyak kebutuhan terkait dengan jembatan. Karena kami melihat bahwa hal tersebut sangat dirindukan atau sangat diinginkan oleh masyarakat, di mana begitu kami menyampaikan kita akan membuat suatu program jembatan ya bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak kepala desa, ibu kepala desa, nah silakan diajukan, dan itu antusiasmenya sangat tinggi ternyata, dan ternyata hal tersebut mereka sangat butuh, dan bahkan ada yang sudah menantikan adanya jembatan cukup lama, hanya memang karena
regulasi dan mungkin memang keterbatasan dari baik itu anggaran maupun efisiensi, dan itu menjadi satu faktor penyebab ini keberlanjutannya itu masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Kemudian unsur-unsur yang terlibat di dalamnya ini juga perlu untuk dilibatkan lebih dalam terkait dengan mungkin semisal teman-teman dari mahasiswa misalnya ya, untuk bisa mereka katakanlah seperti KKN untuk membangun jembatan gitu. Itu kan satu kolaborasi yang sangat luar biasa nantinya ke depannya, bukan hanya perangkat desa, kemudian Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian juga dari kelembagaan lain, contohnya atau seperti Basnas dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa juga bisa kita libatkan, yang seperti yang sudah pernah kita libatkan juga mereka dalam penanggulangan bencana, dan itu menjadi suatu kolaborasi yang sangat efektif dan luar biasa kami rasa sebagai bukan hanya untuk satu dua sisi saja, tetapi menyentuh semua lini masyarakat, karena bukan hanya TNI, Polri, pemerintah, tetapi dari rekan-rekan akademisi juga bisa menjadi suatu kekayaan pengalaman bagi mereka dalam membangun Banyumas ini sendiri. Sepakat Pak. Jadi program yang kolaboratif pada akhirnya ya Pak, membahagiakan masyarakat dan akhirnya ya Pak menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Oh ternyata akhirnya aku dibahagiakan. Seperti itu ya Pak. Nah terakhir nih Pak, soal closing statement mungkin dari Pak Kadis terlebih dahulu, monggo Pak closing statement untuk masyarakat Banyumas khususnya ya Pak. Ayo sama-sama berjuang untuk berdaya ya Pak, menjadi masyarakat yang berdaya, masyarakat yang maju ngeten Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mbak. Sebelumnya juga kami sampaikan terkait dengan pembangunan jembatan. Memang ini kita tahu bersama ketika banyak media sosial menyampaikan hal-hal yang terkait dengan permasalahan jembatan. Kita masih ingat ketika jembatan itu sudah tidak berfungsi secara normal, tetapi masih dalam bentuk di atas jembatan udah menceng atau mau roboh, tapi anak-anak sekolah masih melewati di situ. Itu kan viral secara nasional. Itulah kenapa beliau Bapak Presiden menginginkan setiap jembatan gantung, terutama yang sudah tua, sudah lapuk gitu, untuk segera diperbaiki. Waktu itu kami di Dinpermasdes juga melaksanakan pendataan terhadap jembatan gantung yang ada di Kabupaten Banyumas. Kurang lebih ada 50-an, tetapi sebagian besar ya masih layak dan bisa dipakai. Terus hal-hal lain yang masuk dalam proses perbaikan jembatan melalui program institusinya Pak Dandim ini, melalui TNI, ini langsung dari Pak Kasat yang terus rehab, membangun, memperbaiki terhadap jembatan yang menjadi sarana utama di dalam proses-proses perbaikan infrastruktur di tingkat desa. Sebagai terakhir, kami juga mengajak kepada masyarakat, silahkan kembangkan semua potensi desanya yang ada di desa, baik itu potensi pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, peternakannya. Demi semua apa? Adalah semua untuk kesejahteraan masyarakat. Desa sudah diberikan semacam pancingan dari pemerintah melalui dana desa, melalui dana yang namanya ketahanan pangan. Nah, dari ketahanan pangan itu bagaimana desa bisa lebih mandiri, ya, lebih hidup secara kesejahteraannya. Nah, ketika masyarakat sudah sejahtera, tentunya negara akan maju. Negara akan lebih kuat. Sepakat Pak. Ya itu. Terus sisi lain juga kita terus dorong yang namanya masyarakat bisa mandiri, tentunya adalah mereka bisa menghidupkan potensi apa yang ada di desanya. Selain tadi ada pertanian, perikanan, perkebunan, juga ada potensi wisata yang ada di tingkat desa. Karena kita tidak lepas dari kekayaan alam yang berada di tingkat desa, yang ada di desa-desa. Bagaimana desa itu bisa dikembangkan. Ya, mari kita kembangkan potensi yang ada di desa, yang tentunya agar bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya desa, sehingga masyarakat desa bisa lebih
mandiri terhadap potensi yang ada di desa bisa dikembangkan secara swadaya melalui masyarakat itu sendiri yang tentunya didorong oleh pemerintahan desa sampai dengan pemerintah pusat sendiri dengan adanya pemberian dana desa yang bisa mengembangkan seluruh potensi-potensi desanya. Begitu. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin langsung bergeser nih Pak. Tadi sempat ada laporan 50 jembatan, tapi Iya, Pak. ternyata dari program ini ada 26. Iya, 26. Nah, Itu berarti ya. kan hampir setengahnya ya Iya. Pak. Maksudnya masih yang Anggi. jembatan gantung waktu itu, Anggi, nggih. pada akhirnya Data kita jembatan. Iya. mempersingkat itu nih Pak, Iya. di laporan yang itu. Nah, Hmm. mungkin Pak Dandim closing statement nih untuk sama-sama mengajak masyarakat Banyumas kita tuh satu gitu. Iya. Kita sama-sama berjuang sama-sama nih. Monggo Pak. Ya, makasih. Kami dari Kodim 0701 Banyumas, khususnya umumnya dari Angkatan Darat, sangat berharap dengan program-program yang ada, kolaboratif dari pemerintah daerah, Kodim maupun dari pemerintah pusat dan instansi institusi TNI AD, ini kolaborasi yang luar biasa saat ini sedang berjalan dan itu sudah juga berjalan dengan baik dengan harapan bahwa masyarakat juga memahami bahwa tujuannya ini adalah untuk kemandirian tadi, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, karena dengan pembangunan yang dilakukan atau program unggulan yang dilakukan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan meningkatkan infrastruktur tadi, kemudian dengan sarana prasarana lainnya, penyediaan air dan lain sebagainya. Pada saat musim kemarau itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini merupakan suatu program yang sangat-sangat bisa dilaksanakan secara kolaboratif, baik itu pemerintah daerah, institusi TNI maupun lembaga-lembaga lainnya. Ini untuk membangun desa tersebut supaya lebih tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Kita membangun mulai dari bawah, sehingga ada juga komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dengan kita, dengan Babinsa, dengan Babin Kamtimas, dengan institusi lainnya, sehingga apa yang dilaksanakan itu program-programnya tidak ada yang mispersepsi, miskomunikasi ataupun miskolaborasi ya, supaya program-program yang baik ini semuanya bisa saling mendukung karena semuanya juga untuk demi kepentingan bangsa dan negara. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat khususnya Kabupaten Banyumas yang selama kami menjalankan program ini juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari Pemkab maupun dari Polri dan institusi lainnya. Kami sangat-sangat dibantu dan disupport dengan luar biasa, sehingga kami bisa menjalankan program itu dengan sukses, dengan berhasil. Harapan kami juga nanti dengan program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu sudah tercapai, sedang kita jalankan, dan insya Allah nanti kedepannya bisa lebih tercapai, lebih maksimal lagi. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih. Ternyata program ini betul-betul hadir untuk masyarakat, bukan sekedar program top down. Betul nggih? Dan ini memang sudah ada kolaborasi antara TNI Angkatan Darat maupun dari Pemkab, khususnya di Dandim 0701 Banyumas. Seperti itu nggih, Dan ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Dan Pak Dandim Letkol Infanteri Edward Samosir dan beserta Bapak dari Pak Kadis nggih, Bapak Dr. Andes Hirawan nggih, Danan Putra. Terima kasih sudah hadir, sudah memberikan insight penuh hari ini, utamanya untuk masyarakat Banyumas. Dan saya mewakili sahabat dan juga masyarakat Banyumas mengucapkan terima kasih atas program yang betul-betul dirasakan di masyarakat Kabupaten Banyumas, khususnya Bapak Kadis, Pak Dandim. Terima kasih banyak. Tentu saja semoga dengan sinergi yang memang semakin erat antara TNI Angkatan Darat, Pemkab, dan juga masyarakat Banyumas hari ini, kita bisa sama-sama mewujudkan warga Banyumas, Kabupaten Banyumas yang aman, maju, dan sejahtera. Saya Nana Zulfa mewakili seluruh kru tim Banyumas TV mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
kita sudah selesai melaksanakan peresmian jembatan Perintis Garuda. Saat ini kita berada di Desa Kalibagor, tapi ada satu lagi yang juga kita resmikan hari ini, yaitu di Desa Cingebul. Adapun yang jembatan saat ini yang dibangun itu panjangnya 20 meter dan lebarnya 1,2 meter, menghubungi dusun yang kita harapannya nanti ke depan ini akan menghidupkan perekonomian dusun atau Desa Kalibagor ini, karena dapat mempersingkat waktu untuk membawa hasil tani, termasuk juga anak-anak pada saat bersekolah juga bisa lebih singkat waktunya, dan juga kesehatan juga karena di sana ada puskesmas, jadi bisa membantu untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat. Akses jembatan ini sangat membantu sekali warga kami di Desa Kalibagor, karena sebelum ada jembatan gantung ini merintis, ya warga cukup kesulitan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya jembatan ini sangat terbantu dan memberikan manfaat yang luar biasa. Saya senang sekali karena kan tiap hari saya sering lewat, namanya ke kecamatan, terus kadang ke lapangan senam, terus ke balai desa itu saya lewat sini. Nah, ya sudah jalannya maksudnya bisa lebih hemat waktunya daripada muter ke jalan raya. Ya, alhamdulillah banget ya, sudah dibangun dari jembatan, sangat bagus dan kuat. Ya, makasih banget. Makasih. Terima kasih. Kodim 0701 Banyumas, Soko Guru. Solid, kompak, guyup rukun.